Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Sanggelia Utama, NPM A1H021034, Prodi Pendidikan Jasmani. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Yang pertama yaitu kapitalisme. Menurut Al-Jihad 2018, kapitalisme secara umum dipahami sebagai sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu yang mencakup hak kepemilikan atas kekayaan yang mana kesemuanya itu dimiliki secara privat. Kapitalisme juga dapat diartikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh laba secara terus-menerus. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri ideologi kapitalisme. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas berbagai faktor. Yang B, adanya kebebasan bagi pihak swasta baik individu maupun perusahaan. Yang C, setiap orang memiliki kebebasan dalam bersaing dengan menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang D, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Ada juga kelebihan kapitalisme. Yang pertama, cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari kapitalisme. Yang pertama, timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan antar bisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan, di mana hanya pengusaha bermodal besar yang bisa menjadi penguasa pasar. Yang ketiga, sistem kapitalis membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja, sehingga para pengusaha menjadi materialistik. Yang materi yang kedua yaitu postmodernisme. Postmodernisme ialah paham yang berkembang setelah era modern dengan modernismenya. Postmodernisme bukanlah paham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit dicari titik temu, yang memberikan arti postmodernisme sebagai kelanjutan dari modernisme. Postmodernisme adalah gerakan untuk melawan bahkan menolak arus utama modernisme. Ada pula yang menganggapnya sebagai anti-modernisme dan anti-positivisme. Ada juga beberapa asas-asas postmodernisme, antara lain yang A, penaifan terhadap keuniversilan suatu pemikiran atau totalisme. Yang B, penekanan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial secara terus-menerus sebagai ganti dari permanen yang amat mereka tentang. Yang C, pengingkaran atas setiap eksistensi objektif dan kritikan tajam atas setiap epistemologi. Materi yang ketiga yaitu neoliberalisme. Menurut KBBI, neoliberalisme adalah aliran politik ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia I, ditandai dengan tekanan berat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Sedangkan menurut Harvey tahun 2005, neoliberalisme merupakan proyek politik sebagai obat penawar terhadap ancaman yang dihadapi oleh tatanan sosial kapitalisme dan penyakit dederitanya, akibat negara tidak memiliki wewenang apapun untuk mengontrol dan mencampuri pasar bebas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.